Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara satu perjuangan di seluruh tanah air. Hari ini kita memenuhi undangan senior kita, Bapak Jenderal Tiasno Sudarto Purnawirawan, juga sebagai cabang dari GMKR Yogyakarta. Bersamanya beliau ada Bapak Muhammad Firzin dan ada Pak Wahab, dan tentu ada GMKR dari pusat dan tokoh lainnya. Ada Bapak Jenderal Sunarko Purnawirawan, ada Bapak Muryono Laksamana Pertama, Pak Marwan Batubara. Tentu sedikit kita ngulik bocoran apa isi pertemuan atau pembicaraan dari para tokoh ini menghadapi kegentingan nasional, yaitu apa yang dilakukan kepala negara atau Bapak Presiden kita melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang tentu membuat rakyat marah, terutama misalnya masalah BOP. Untuk itu kami minta sedikit Pak Tiasno Sudarto untuk menyampaikan tadi mungkin apa yang perlu disampaikan untuk memberikan semangat kepada rakyat juga yang sedang marah terhadap misalnya masalah MBG. Dan kita berada di Yogyakarta, tadi ketemu sama salah satu tokoh mahasiswa BEM yang membuat gerah dan luar biasa penjelasan dari beliau itu. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mengundang teman-teman semua perjuangan untuk berkumpul di Jogja dalam rangka kita bertemu bersama, mengingat saya melihat situasi dan kondisi negara dan masyarakat Indonesia saat sekarang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya, terutama masalah-masalah dalam negeri, tapi juga masalah-masalah luar negeri yang sekarang ini sangat mengancam keselamatan Indonesia. Nah, untuk itu kami memang membutuhkan informasi-informasi para pejuang dari kota-kota lain di Indonesia, terutama Jakarta, kemudian dari Bandung, tadi ada dari Semarang dan sebagainya. Kami kumpulkan untuk menyelesaikan apa permasalahan yang ada ini sampai kita mempunyai masalah yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, semua pada datang, dan tentunya dari beliau-beliau ini nanti ada bagaimana, apa dan pendapat apa dari mereka, ini mungkin akan lebih jelas. Saya rasa dari saya pendahuluan seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tiasno. Jadi mungkin kami pengen dari Pak Mur sebagai dari GMKR pusat, ya. Namanya kita tentu bahagia sekali ternyata di Jogja ada cabang GMKR yang dipimpin oleh Bapak Tiasno. Mungkin sedikit Pak Mur sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari GMKR Nasional sangat bahagia sekali bahwa GMKR DIY telah terbentuk dan presidiumnya terdiri dari tokoh-tokoh nasional. Jadi kami bangga sekali bahwa bapak-bapak tokoh-tokoh ini masih mau aktif di dalam kita memperjuangkan keinginan hak rakyat, yaitu merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh penguasa atas kendali oligarki. Jadi betapa kedaulatan rakyat
yang telah dirampok oleh oligarki melalui penguasa-penguasa saat ini, ya, telah mengakibatkan betapa menjadi sulitnya kehidupan masyarakat kita, baik di bidang kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan wilayah, kedaulatan politik, dan kedaulatan sumber daya alam. Jadi kelima, kedaulatan itu betul-betul kita harus rebut kembali karena itu hak kita. Dan ini alhamdulillah beberapa kota lain juga sudah mulai membentukkan diri untuk membentuk GMKR di daerah masing-masing. Ini kami sangat senang sekali. Dan untuk diketahui bahwa GMKR juga pada tanggal 5 Maret 2006 kami menyampaikan surat belangsungkawa kepada Duta Besar atas meninggalnya pemimpin agung Iran, ya, dari Republik Islam Iran. Langsung kami sampaikan kepada Pak Dubes. Di situ juga kami sampaikan pernyataan sikap dari GMKR nasional kepada Dubes. Yang jelas adalah mengutuk sekeras-kerasnya agresi Amerika Iran. Yang ini tidak dilakukan oleh presiden kita. Ini kan jelas-jelas pelanggaran hukum internasional. Tapi pemerintah kita diam. Dan belasungkawanya pun baru kalau nggak salah disampaikan tuh belakangan. Ini kami sebagai bangsa tuh malu gitu loh. Ini kan sahabat kita, negara Islam 90 juta penduduknya yang sekarang menamakan dirinya menjadi benteng terakhir dari agama Islam. Karena agama lain, negara-negara yang beragama Islam semua diam ketika Amerika, Israel melakukan agresi ke Iran. Kita malu, Pak. Oleh karena itulah pada tanggal 5 tersebut kami datang ke sana menyampaikan berusaha sekaligus menyampaikan pernyataan sikap. Demikian Pak. Baik. Om Lim. Langsung mungkin ke Pak Marwan sedikit. Bagaimana menurut gambaran Pak Marwan? Dan tentu kita berbahagia juga bisa mengunjungi GMKR di II ini. Dan tokohnya ada salah pendukung kecuali GMKR juga mendukung petisi 100 dan sebagainya. Jadi bagaimana mewujudkan apa yang tadi disampaikan Pak Mur tadi? Silakan Pak. Sebentar. Iya, makasih Om Lim. Jadi ini kita namakan sebagai one day mission ya, untuk bisa konsolidasi terutama sambil kita mempersiapkan agenda ke depan. Yang intinya sebetulnya kita melanjutkan apa yang sudah dideklarasikan di Jakarta ya, GMKR, untuk nanti berlanjut kepada berbagai rencana aksi ya, dalam bentuk mungkin pernyataan sikap atau aksi-aksi yang bisa menggalang dukungan sebanyak mungkin masyarakat. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kenapa ini kita lakukan? Karena presiden kita ini seperti orang yang bertindak otoriter tanpa mau mendengar suara rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat. Dalam pidatonya itu kata rakyat itu sangat banyak diucapkan ratusan kali. Tapi dalam hal dia membuat kebijakan terutama soal BOP atau HRT ini justru dilakukan lebih dahulu untuk nanti belakangan meminta persetujuan rakyat atau mempengaruhi ulama misalnya, mengundang tokoh-tokoh. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan konstitusi. Apalagi faktanya dalam dua isu tadi, yaitu BOP dan ART ya. Jadi istilahnya itu ART itu Agreement of Reciprocal Trade ya, yang sudah sejak tahun lalu dinegosiasikan dengan Amerika. Tapi sebetulnya intinya adalah Trump memaksakan seluruh dunia untuk tunduk bagaimana supaya setiap kita mengekspor ke Amerika itu dikenakan pajak untuk mengatasi defisit neraca perdagangannya. Jadi seluruh dunia dipaksa dan kita dipaksa untuk itu. Nah, dalam hal ini tanpa misalnya ada partisipasi publik, presiden langsung membuat kebijakan dan ini sudah nyata melanggar minimal ada 2 pasal ya. ART dan BOP ini itu pasal
11 Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 33 yang terkait dengan ART, soal pengelolaan sumber daya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang penjajahan, itu melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi dengan begitu sebetulnya sangat pantas bagi rakyat menuntut DPR untuk memulai proses pemakzulan presiden ini. Karena sudah nyata melanggar konstitusi. Nah, dalam rangka itulah kita melakukan konsolidasi supaya apa? Karena memang perlawanan itu tinggal dari rakyat. DPR sudah terkooptasi, sudah berkomplot dengan pemerintah, dengan presiden. Sehingga tinggal rakyat yang bisa kita harapkan. Nah, karena itulah acara hari ini membangun poros Jakarta-Jogja. Sebelumnya kita membangun poros Jakarta-Bandung. Mudah-mudahan nanti banyak poros-poros lain, tapi harapannya nanti ke depan itu rakyat di seluruh Indonesia menyatakan sikap untuk adanya perbaikan. Nah, sebetulnya juga ada pintu keluar bagi Pak Prabowo sebelum nanti dimakzulkan. Nah, yaitu apa? Segeralah keluar dari WUP, batalkanlah itu yang namanya ART. Ini tuntutan kita yang nanti akan terus kita suarakan. Nah, itu saya kira yang perlu disampaikan kepada publik. Pak Firzin, mungkin ada dua tokoh itu, ada Pak Ismet dan Pak dulu. Oh ya, Pak Firzin dulu. Mungkin kita tahu bahwa GMKR itu sudah beberapa bulan deklarasikan di Jakarta, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Karena semua rakyat nampaknya sudah tidak percaya kepada rezim untuk bisa menyelamatkan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar dan kita sangat berbahagia sekali di Jogja ini. Pak Tiasno menyambut dengan para tokoh-tokohnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bahwa gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMKR DIY sudah kita deklarasikan menyambut seruan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat nasional. Semangatnya bahwa kami akan menggerakkan masyarakat untuk mendukung apa yang menjadi khitoh daripada GMKR nasional. Salah satunya seperti apa yang tadi disampaikan oleh para pendahulu termasuk Pak Marwan, bahwa kita menuntut agar Pak Prabowo segera mengeluarkan Indonesia dari BOP dan juga membatalkan ART. Setidaknya kita menemukan dua pelanggaran konstitusi oleh Pak Prabowo. Pertama, bahwa dia mengambil keputusan untuk ikut menandatangani BOP di Davos itu tanpa persetujuan DPR. Dan yang kedua, bahwa BOP ini nyata-nyata merupakan perjanjian atau lembaga perdamaian yang itu tidak benar secara hukum, dalam artian di mana membuat lembaga perdamaian melibatkan Israel tetapi tidak melibatkan Palestina. Dan juga bahwa ternyata BOP ini juga Presiden Trump sebagai pembentuk BOP, begitu deklarasi BOP lalu menyerang Iran, dan ini menurut saya kejahatan internasional yang menurut saya juga harus diusut atau ya ditindak oleh PBB. Oleh sebab itu kembali bahwa kami sangat mendukung agar segera Pak Prabowo menarik Indonesia keluar dari BOP. Saya khawatir nanti rakyat akan membuat pernyataan keluar dari BOP atau Bapak keluar dari istana. Terima kasih. Ya, baik. Pak, sebelum Bapak Ngarlo nih, di samping saya ada tokoh luar biasa, Pak Wahab, seorang rektor dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jakarta. Udah lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya, bagian dari GMKR Jogja, mendapatkan tamu agung dari Jakarta, GMKR nasional atau pusat. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa kita hadir di sini dan juga unsur yang lain adalah membangun common vision. Nah, ini yang penting, yaitu meluruskan kiblat bangsa. Dan saya yakin tanpa memandang perbedaan identitas kita, institusi mana, kita sama-sama berjuang untuk itu. Inilah yang sebenarnya harus kita jadikan perekat kita, dari mana kita, institusi kita, daerah mana, dan kita satu-satunya orientasi adalah menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, nampaknya kita juga tidak boleh mengabaikan implikasi dari disepakatinya atau keterlibatan Indonesia untuk menjadi bagian dari BOP, bahwa di situ ternyata berimplikasi pada keinginan secara terbuka, ya, yang tanpa segan-segan presiden kita ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Luar biasa, itu berarti pukulan yang berat bagi kita yang hampir semua terhenyak melihat itu, yang sama sekali selama ini semua bangsa Indonesia yang punya yang paspor, ya, di sana sudah ternyatakan tidak berlaku kecuali berlaku untuk semua negara kecuali dengan Israel. Yeah. Jadi ini kan menandakan bahwa semua itu sudah terbentuk secara kuat. Image kita dan keyakinan kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk membangun hubungan dengan Israel. Karena ini berimplikasi luas. Walaupun katanya diam-diam sudah ada 1-2 orang yang ada di Indonesia, apalagi sudah berimbas pada tawaran investasi di salah satu bagian dari wilayah kita kepada Israel. Nah, ini nampaknya tidak bisa kita biarkan ketika kita menyoal tentang BOP dan lain sebagainya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, kita tidak harus atau tidak cukup kita ini terbawa arus kepada BOP saja, tapi justru yang menjadi jalan keluar yang harus kita tawarkan adalah mendorong PBB. Ketika ada perang begini tidak ada suara sedikit pun dari sana. Ini kan aneh. Mestinya itu Indonesia yang tentunya sebagai anggota non-blok justru mengutamakan bagaimana bisa terlibat dalam pasukan PBB daripada menjadi bagian dari BOP. Nah, saya kira ini penting sekali. Dan yang selanjutnya saya kira ini juga penting, bahwa kelihatannya berkali-kali Pak Presiden itu selalu menegaskan demi rakyat, berpihak pada rakyat. Ini nampaknya hanya formalitas. Memang terkesan dalam kebijakan itu berpihak pada rakyat seperti MBG, terus koperasi merah putih. Tapi faktanya justru di situ membuat peluang besar untuk melakukan korupsi. Ya. Rasanya kalau mau menghitung-hitung, kalau orang investasi tentu tidak harus 15.000 itu 5.000 khusus untuk biaya di luar itu. Mesti menjadi satu kesatuan dari biaya secara keseluruhan. Nah, kalau orang mau investasi ya biaya sendiri. Tidak harus proyek itu harus membiayai. Kan aneh. Jadi di situ menjadi minus, tidak lagi full anggaran yang disiapkan untuk MBG itu. Saya yakin itu juga akan berlaku juga bagi yang koperasi merah putih. Jadi takutnya yang selama ini atas nama koperasi ini kan biasanya kan kerjasama lebih diutamakan dan basis anggota yang menjadi tumpuan. Ini kan tidak, ini kan top down. Nah ini targetnya itu seperti KUD dulu ya, lama-lama menghilang dan ujung-ujungnya kita sudah akan kehilangan uang banyak tanpa membekas sedikit pun. Nah, apakah ini sesuatu yang harus kita biarkan, walaupun ini adalah bagian dari hilir, tapi bagaimanapun itu ikut mempengaruhi, apalagi sudah yang menghitung keuntungan dapat diperoleh itu sangat memadai untuk biaya operasional pemilu tahun 2029. Nah, jadi
begitu hebatnya berlindung dari korupsi melalui kebijakan dan konstitusi yang sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga rakyat kerepotan. Seperti juga halnya ke COVID, ya, atas nama COVID akhirnya ada keputusan yang tidak menghasilkan audit. Ini kan aneh, padahal itu kan uang rakyat, APBN dan lain sebagainya. Mestinya itu kan salah satu karakteristik anggaran yang diperoleh dari rakyat kan harus dipertanggungjawabkan. Tapi justru dulu tanpa harus ada SPJ dan sebagainya. Betapa orang-orang yang terlibat pada saat itu aman sepenuhnya dari berbagai tuntutan akan penyimpangan yang terjadi. Saya kira ini yang perlu kita upayakan, bagaimana kita tidak terjebak oleh formalitas, tapi substansi juga harus menjadi perhatian kita, supaya kita tidak rugi tidak hanya sekali dua kali, tapi akan mengalami kerugian lebih lama dan seterusnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rektor yang luar biasa ya, tentu memantapkan gerakan GMKR ini, ya, apalagi sudah dikoreksi dan dibenarkan semua oleh apa yang beliau mengatakan terhenyak ya, apa yang diambil kebijakan oleh Presiden, terutama masa BOP itu. Dan kami mohon terakhir Pak Sunarko, bagaimana sikap atau respon Pak Sunarko dari para tokoh Jogja ini di GMKR ini? Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup banyak yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak sekalian. Yang jelas pada kesempatan hari ini kami dari Jakarta mengucapkan terima kasih karena diundang oleh bapak-bapak tokoh yang ada di Yogyakarta, khususnya kepada Jenderal Purnawirawan Tiasno, senior saya. Dan dalam pertemuan ini nih, di samping silaturahmi, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Kalau saya nggak ngulang lagi, tapi yang jelas dari sini, dari suara yang saya dapat, dari informasi yang saya dapat, Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Sudah melanggar konstitusi. Ya. Dan melanggar amanat rakyat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk aspirasi. Melanggar konstitusi tadi sudah dikatakan. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena itu semua bentuk penjajahan harus dihapuskan. Di pasal berapa tadi sampai ke pasal 11 Undang-Undang 45, bahwa kita punya tugas di samping menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya adalah menjaga perdamaian dunia. Berarti Presiden Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo
ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia ada kepentingan pribadi Prabowo. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, fakta gak usah dicari. Jadi kalau ada katanya pejabat apa BGN suruh nyalakan bukti, ini orang pejabat BGN-nya picak budak ini. Karena data-data amburadulnya MBG ini udah ribuan masuk di media sosial. Ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Mana memotong anggaran pendidikan. Utuh aja nggak dipotong, pendidikan masih amburadul. Mikirlah sedikit. Terutama pada pembantu-pembantunya. Kita tahu yang pembantu Presiden Prabowo ini banyak yang nggak kompeten. Banyak penjilat. Silakan jadi penjilat, tapi jangan rugikan rakyat dan bangsa ini. Mendirikan bangsa kita ini NKRI mahal sekali dulu. Dengan darah, dengan nyawa, dengan harta orang-orang tua kita mengusir penjajah. Sekarang setelah merdeka malah menggantikan menjajah bangsa sendiri pejabat yang ada sekarang. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Itulah yang pada kesempatan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Mudah-mudahan yang lain juga biar dengar. Mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sekitar budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar. Sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada Pak Sony dan Pak Bang Ismet untuk memberikan sedikit komentar dari hasil rapat atau Komentar. Silakan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Hari ini kita kumpul di sini dalam rangka silaturahim dan buka puasa bersama. Alhamdulillah bisa datang di sekitaran area UGM. Saya kenal UGM ini, kebetulan ada sahabat saya mantan UGM. UGM ini laboratorium Pancasila, Bapak. Jadi kebanggaan saya waktu SMA dengar UGM sebagai laboratorium Pancasila. Segitu hebatnya kampus ini untuk menjaga nilai-nilai bangsa melalui Pancasila. Begitu hari ini UGM ada yang cabik-cabik, saya bilang oknum aja, berarti dia mencabik-cabik Republik. Dan inilah yang harus kita berantas. UGM ini punya Republik, bukan punya perorangan, punya Republik. Banyak sekali alumni UGM yang berjasa, yang berbakti kepada Republik ini. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga universitas ini menjadi lambang Universitas Republik Indonesia. Yang kedua, tadi saya melihat ada anak muda, pintar dan cerdas. Dia dengan suara terbata-bata menyampaikan, saya ini karena cinta Indonesia. Kita sebagai orang tua harusnya sadar, masih ada anak-anak muda yang cinta bangsa ini. Tapi dengan menyampaikan beberapa ketakutannya, kekhawatirannya, kita wajib juga menjaganya.
Saya pikir itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergis dalam menjaga Republik ini lebih kuat dan terjaga dari apapun yang mengancam Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir rakyat Indonesia ya, semakin hari semakin bisa melihat situasi negara ini yang sudah tidak berjalan pada track konstitusi. Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan Prabowo sebagai presiden seperti tadi sudah disampaikan, bergabungnya Indonesia kepada BOP itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tidak bisa dianggap sambil lalu oleh Prabowo sebagai presiden, karena ketika ini tidak diperhatikan berarti Prabowo sebagai presiden tidak menjalankan amanat rakyat dan amanat konstitusi, dan ini akan memberikan blunder pada situasi negara. Selain program MBG yang dibangga-banggakan oleh Prabowo ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan pada situasi murid-murid di sekolah yang mengalami keracunan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa program ini tidak bisa diurus secara benar oleh negara. Karena itu presiden harus memberikan perhatian yang mendalam agar ini tidak menjadi trigger ya, ketika rakyat menganggap bahwa presiden sudah tidak memiliki perhatian pada kepentingan negara dan terlihat sebagai kepentingan pribadi atau bergaya fashion pergi ke luar negeri tanpa mengurus kondisi dalam negeri. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ismet. Saudara saya bahwa insya Allah ya, kita berdoa GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, ini adalah satu gerakan yang timbul dari kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan negeri ini. Oleh karenanya semua tokoh, semua orang yang menginginkan keselamatan Indonesia bergabung pada GMKR, entah apa bentuknya. Tadi kalau usul dari Ketua BEM di UGM ini mengatakan bahwa memang harus diselamatkan dan harus ada reformasi jilid 2. Jadi terpenting adalah mengambil alih kembali, karena tidak bisa diharapkan dari presiden sekarang ini, bahkan cenderung banyak khianat. Dan kalau Pak Narkos ini mengatakan tidak punya kepercayaan bahwa beliau bisa menyelamatkan negeri ini, maka menjadi keselamatan. Kita doakan kepada GMKR untuk merebut kembali kedaulatan ini untuk menyelamatkan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga, alhamdulillah.